Putri, saya sebagai COO dan CMO. Tugas COO menetapkan visi misi, strategi bisnis, keputusan ekspansi, serta menjaga citra merek berkelanjut. Dan CMO menyusun strategi pemasaran, kampanye berkelanjutan, mengelola media sosial, riset pasar, dan menjaga konsisten pesan merek. Usaha ini dibuat sebagai respon terhadap sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat. Masalah sampah di Jakarta yang terus meningkat setiap tahunnya. Penggunaan kantong plastik sekali pakai masih sangat tinggi, terutama di aktivitas berbelanja sehari-hari. Karena itu, kami menghadirkan EcoBag tas berbelanja yang ramah lingkungan, praktis, dan bisa digunakan berulang kali untuk mendukung gaya hidup yang berkelanjut. Target pasar kami yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, pekerja kantor muda, serta komunitas atau organisasi sosial. Kelompok ini dinilai paling peduli terhadap isu lingkungan dan memiliki potensi yang besar untuk menggunakan EcoBag secara rutin. Tujuan utama usaha ini adalah mendorong masyarakat untuk beralih ke gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Dengan menggunakan EcoBag, kita bisa mengurangi ketergantungan plastik yang sekali pakai. Selain itu, produk ini juga bersifat edukatif agar masyarakat lebih sadar dan penting menjaga lingkungan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Amelia Putri sebagai CEO dan CMO. Tugas saya sebagai CEO mengelola operasional harian, mengawasi kualitas produk, memastikan bahan baku dan rantai pasok lancar, serta koordinasi antar divisi. Tugas CMO juga menyusun strategi pemasaran, kampanye berkelanjutan, strategi media sosial, riset pasar, serta menjaga pesan merek. Produk kami bernama EcoBag, yaitu tas ramah lingkungan yang dirancang untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. EcoBag memiliki desain multifungsi, estetik, dan praktis karena bisa dilipat menjadi ukuran kecil hingga mudah dibawa kemana saja. Selain itu, EcoBag juga unggul karena menggabungkan fungsi praktis dan tampilan modis dengan bahan lokal berkualitas. Tas ini dibuat dari kain parasut yang kuat, tahan lama, anti air, mudah dibersihkan, dan dapat digunakan berulang kali. Dengan desain modern dan material yang berkelanjutan, EcoBag mampu memenuhi kebutuhan konsumen akan tas belanja yang praktis, stylish, sekaligus mendukung pengurangan penggunaan sampah plastik di lingkungan kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noviana, saya sebagai CTO Safe Technology Officer dan juga sebagai CMO Safe Marketing Officer. Dimana untuk CTO-nya saya bertugas untuk membuat riset bahan, yang kedua membuat prototype, serta menjadi barang yang siap cetak. Dan untuk CMO-nya saya bertugas sebagai menyusun strategi pasar, menjaga konsistensi merek, dan kampanye berkelanjutan. Strategi pasar EcoSolite berfokus pada edukasi dan ajakan kepada masyarakat untuk sadar akan lingkungan yang berkelanjutan ke depannya. Kami ingin menanamkan kesadaran bahwa penggunaan EcoBag bukan hanya sekedar tren, tapi juga untuk kepedulian terhadap lingkungan ke depannya. Selanjutnya, saluran distribusinya kemana sih? Untuk saluran distribusinya kita memanfaatkan dua utama, yaitu e-commerce dan juga penjualan secara langsung. Dengan e-commerce, produk dapat dijangkau dengan luas, praktis, serta juga bisa dijangkau dengan customer yang ingin berbelanja secara jarak jauh. Sementara itu, penjualan langsung dilakukan untuk membangun kedekatan dengan customer, serta memberikan pengalaman melihat dan menggunakan produk secara langsung atau bisa kita sebut try on gitu. Dengan kombinasi online dan offline ini, kami produk EcoSolite dapat diakses di berbagai kalangan dan berbagai penjuru di Indonesia. Kegiatan promosi EcoSolite menerapkan berbagai program yang sangat edukatif dan menarik. Kami memberikan promo diskon dan garansi produk untuk meningkatkan minat konsumen. Selain itu, promosi juga disertai dengan edukasi dan juga pentingnya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Dengan cara ini, produk tidak hanya berorientasi dengan penjualan saja, tetapi juga mendorong customer untuk menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan dan sayang bumi ke depannya.
Selanjutnya yaitu hubungan pelanggan. Dalam menjaga hubungan dengan pelanggan, Ecosolite mengutamakan pelayanan yang cepat dan profesional. Selain itu, kami juga menerapkan program loyalitas dan membangun hubungan dengan customer. Melalui strategi pemasaran dan saluran distribusi, Ecosolite diharapkan mampu meningkatkan kesadaran lingkungan sekaligus memperluas jangkauan pasar. Berikutnya, saya akan menyampaikan untuk media pemasaran digital Ecosolite. Yang pertama yaitu kita berfokus pada e-commerce-nya yaitu Shopee, agar semua orang bisa akses akun kita. Di sini untuk nama akunnya. Selanjutnya, kita juga ada media sosial yaitu dari Instagram. Di Ecosolite ini kita membangun untuk memperkenalkan produk, mengedukasi produk kita, dan juga untuk berinteraksi langsung dengan customer melalui Instagram. Untuk Instagram kita ada di sini. Melalui interaksi dengan sosial media, Ecosolite dapat membangun kedekatan dengan customer dan meningkatkan kepercayaan diri terhadap brand kita. Dengan mengombinasikan marketplace dan sosial media, Ecosolite dapat menjangkau customer secara luas, meningkatkan penjualan, serta membangun citra merek berkelanjutan serta ramah lingkungan. Halo, perkenalkan nama saya Tiranika Widyasari. Saya sebagai CEO atau Chief Finance Officer dan juga sebagai CMO atau Chief Marketing Officer. Dalam tugas saya sebagai Chief Finance Officer, tugas saya menyusun rencana keuangan, laporan, mengatur pendanaan, dan alokasi modal, serta juga menjaga stabilitas finansial. Kemudian, tugas saya selain itu menjadi marketing officer, seperti menyusun strategi pemasaran, kampanye berkelanjutan, mengelola media sosial, riset pasar, dan juga menjaga konsistensi pesan merek. Untuk ukuran besar, total biaya produksi sebesar 5.160.000 dengan jumlah produksinya 100 unit, sehingga diperoleh HPP atau harga pokok penjualan sebesar 51.600 dengan harga jual produk untuk size besar seharga 72.000, didapat kesimpulan keuntungan sebesar 20.400 atau secara total 2.040.000. Dengan investasi awal sebesar 920.000, usaha ini diperkirakan akan mencapai titik BEP atau break even point dalam waktu sekitar 2 bulan. Kebutuhan penjualan sekitar 39 unit. Jadi, dengan menjual 39 unit, modal awal bisa kembali. Setelah itu, penjualan selanjutnya juga sudah menghasilkan keuntungan bersih. Untuk size medium, dengan total produksi sebesar 4.560.000 untuk 100 unit produk, didapat harga pokok penjualan sebesar 45.600 dengan harga jual 66.000 dan keuntungan 20.400. Dan keuntungan keseluruhan sebesar 2.040.000 dengan investasi 920.000 dapat kembali dalam waktu 2 bulan dengan break even point sekitar 44 unit. Untuk size small atau size kecil dengan total biaya produksi sebesar 3.960 dengan output 100 unit, diperoleh harga pokok penjualan sebesar 39.600 dengan harga jual produk 60.000, menghasilkan keuntungan yang sama yaitu 20.400 atau totalnya 2.040.000. Dengan investasi sebesar 920.000 dapat kembali dalam 2 bulan dengan break even point sebesar 51 unit. Secara keseluruhan, ketiga variasi ukuran besar, sedang, dan kecil sama-sama menghasilkan keuntungan total sebesar 2.040.000 untuk setiap variasinya. Dengan estimasi break even point sekitar 2 bulan, perbedaan utama terletak pada struktur biaya, harga pokok penjualan per unit, dan jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai break even point. Untuk ukuran besar, break even point-nya 39 unit, untuk medium 44 unit, dan untuk kecil 51 unit. Ukuran besar lebih efisien dari sisi volume penjualan break even point. Ukuran sedang paling seimbang dan stabil, sedangkan ukuran kecil memiliki biaya produksi terendah per unitnya, namun menuntut penjualan lebih banyak. Dari data-data di atas diperoleh fixed cost atau biaya tetap sebesar 40.000 dan juga variable cost untuk size besar
sebesar 4.630.000, untuk size medium 4.030.000, dan untuk size small sebesar 3.430.000.